Kembali di Breaking News TV One, kita masih berbincang dengan Pak Ahyar Salmi selaku pakar hukum pidana. Pak Ahyar, tadi sebelumnya pertanyaan saya di pra-peradilan sempat ada permohonan dari kuasa hukum Peggy Setiawan di mana kemudian 2 unit motor dirampas dan tidak dikembalikan, lalu juga pada saat penyitaan petugas tidak membawa surat penyitaan. Lalu kenapa hakim kemudian tidak menyampaikan itu atau tidak dimasukkan dalam pertimbangannya dalam putusan pada hari ini? Mungkin saja saya kan nggak baca apa petitum, tuntutan dari pihak pemohon. Itu. Jadi tentu dia karena hakim hanya mempertimbangkan apa yang dituntut oleh, mengabulkan, tadi kan kita lihat tuh, mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Apakah ada dalam petitum tuntutannya dari pemohon yang di bawah tuh? Setelah biasanya itu kan dibagi 3. Kalau mau dari besarnya situ uraian duduk perkara segala macam di atas apa yang dituntut oleh pemohon kelihatannya nggak masuk dalam tuntutannya. Itu alangkah baiknya dikatakan juga itu salah satu perbuatan yang melawan hukum. Melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan negeri itu juga tidak sah. Itu berpotensi untuk mengabulkan juga permohonan pra-peradilan. Jadi dibuat kalau bisa mengajukan pra-peradilan diumumkan di mahal tadi. Salah satu yang kena nggak masalah, tetap nggak bisa dilanjut. Satu mengenai masalah penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, itu sesuai prosedur nggak? Kelihatannya karena nggak dikabulkan, Putri, saya nggak terlalu kan tadi nggak dibacakan ulang lagi petitum dari permohonan, jawaban dari para pihak nggak dibacakan, dianggap dibacakan saja. Jadi nggak bisa lagi kita remind pemikiran kita apakah dituntut di dalam petitum oleh pemohon tentang tidak sah, menyatakan tidak sah sita yang diletakkan, tidak menyatakan pengambilan barang yang tidak disita tanpa izin pengadilan negeri, dan dia menuntut sebenarnya harus dikembalikan. Ini kan bagaimana hakim mengabulkan? Seharusnya diputuskan dalam pengadilan di situ juga menyatakan sita tidak sah, memerintahkan penyidik untuk mengembalikan barang yang di bawah itu. Nah, ini masih tersisa persoalan di antara kasus ini. Nah, kita lihat nanti apakah pihak kepolisian, apakah polisi akan dengan sukarela mengembalikan itu misalnya atau enggak. Baik, Pak Ahyar. Baik, kita juga sudah terhubung dengan kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, Raden Reza Pramadia. Selamat pagi, Mas Reza. Pagi, Mbak. Baik, tanggapan Anda, Mas Reza, dari putusan hari ini seperti apa? Jadi saya mewakili keluarga almarhum Vina, tanggapannya bersyukur alhamdulillah dan juga sekaligus sedih. Kenapa sedih? Karena buat terduga DPO yang kemarin dianggap fiktif itu kan masih belum jelas sampai sekarang. Apalagi sekarang dengan dinyatakan salah tangkap atau tidak terbukti bersalah, itu kan berarti menambah beban emosi di pihak keluarga. Kenapa semua ini kok jadi seperti ini sekarang gitu kan? Baik. Kalau tadi Pak Ahyar menyatakan ini terkesan terburu-buru kalau penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Kalau pihak keluarga sendiri atau kuasa hukum sendiri melihatnya apakah benar begitu? Terkesan terburu-buru seperti agar cepat begitu yang memasuki proses persidangan? Dari awal juga kami dari tim Permanen Wan juga memberikan statement ini penetapan tersangka yang sangat terburu-buru aja dalam waktu sekitar 2 minggu. Dan juga bilang buat terduga DPO lainnya itu fiktif, itu kan berarti menyalahi dari semua amar putusan. Jadi dan bukti-bukti dan saksi-saksi juga menyusul setelah penetapan tersangka, itu kan juga kurang bagus untuk kami. Jadi kita sudah bisa prediksi dari awal bahwa ini salah tangkap. Seperti itu. Baik, ini bukan hanya soal penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ya, tapi justru dengan dibatalkannya status tersangka itu kemudian justru meragukan lagi soal 2 DPO yang dianggap fiktif ini, begitu ya Mas Reza? Ya pasti dari awal juga kita tetap bilang sampai kita meminta pada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta itu kan dengan tujuan biar netral, biar transparan. Yang anggotanya dari para ahli hukum pidana, dari para profesor,
yang lebih independen itu bisa kita jadikan acuan untuk kasus ini transparan ke depannya. Juga kita berharap untuk pihak kepolisian tolong segera dibenahi agar juga sistem peradilan di negeri ini biar lebih baik ke depannya, jadi tetap diawasi dan kita tetap berharap untuk dibentuk tim independen jadi kasus ini segera terungkap dan segera selesai. Tapi kan hingga kini belum ada tim independen atau pencari fakta yang kemudian diturunkan begitu. Lalu apa yang saat ini upaya hukum lanjutan yang akan dilakukan atau ditempuh oleh keluarga? Jadi pihak keluarga sih belum akan melakukan upaya hukum apapun. Kita tetap mengawasi, kita tetap mengikuti kasus ini endingnya seperti apa nanti. Tapi kita tetap berharap juga kepada seluruh masyarakat untuk ikut memantau dan mengawasi kasus ini agar berjalan transparan. Baik. Komunikasi terakhir mungkin ya, ataupun informasi terakhir terkait perkembangan pencarian DPO ini, apakah hanya terhenti sampai kemudian polisi menetapkan Peggy dan menghapus 2 DPO lainnya, atau sejauh mana perkembangan kasus ini bergulir, Mas Reza? Ya, itu pun kita tidak ada komunikasi secara resmi dari pihak Polda Jabar. Pada saat itu kita berkali-kali ingin bertemu, tapi memang agak sulit mungkin dengan kesibukan. Jadi kita masih belum juga mendapat kenapa ini 2 terduga DPO dihilangkan yang dianggap fiktif. Berarti kalau dianggap fiktif itu kan segala macam amar putusan dari pengadilan sebelumnya, dari segala macam runtutan kejadian itu kan berarti kan harus diulang lagi kalau memang dianggap fiktif. Apalagi sekarang ada salah tangkap, kita makin bingung nih. Jadi kenapa, ada apa sebenarnya di kasus ini? Baik Mas Reza, sebelum kita lanjutkan obrolan kita juga dengan Pak Ahyar dan Mas Reza, kita juga akan menyimak, kita kilas balik sedikit pemirsa, di mana pada saat itu Polda Jawa Barat merilis Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan Peggy di saat akhir rilis membantah dengan memberikan lambaian tangan dan juga menyatakan bahwa dirinya bukanlah pelakunya. Berikut kita saksikan bersama. Ya, rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Ya, kemudian Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya ini mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kepada dirinya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seminggu ini sudah kita ikuti dan hari ini hakim sudah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan dari pihak pemohon, yakni Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya. Dan berikut adalah putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Oleh karena sebagaimana fakta di persidangan, tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap /90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mohon tenang.
3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Diskrekrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.